Halo Sobat Smakonisen, kembali lagi di podcast Jendela Smakonta. Jendela ilmu, buka wawasanmu. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan juga spesial, yakni Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gondang Wetan dan juga Ibu Ketua Adiwiyata SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Nah, langsung saja ya, biar tamu-tamu kita menyapa kalian nih. Silakan Pak, Bu. Halo Smakonisen, sehat-sehat selalu, apa kabar? Wah, ini sudah dengan Bapak Wawan dan juga Ibu Penny Sulistyo. Nah, mohon maaf ya Sobat Smakonisen, kali ini suaranya agak ramai sedikit nih, soalnya ada kelas meeting ya Kak. Soalnya kita kan juga harus seru-seruan nih after ujian juga. Nah, biar tidak kelama-lamaan. Oh iya, lupa ya, hostnya belum kenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Hamzah dan partner saya Sofa Mamudia. Nah, kali ini kita akan mewawancarai Bapak Wawan Pramunadi selaku Kepala SMA Negeri 1 Gondang Wetan dan juga Ibu Penny Sulistyo selaku Ketua Adiwiyata yang seputar tentang Kokedama dan juga Adiwiyata di SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Nah, langsung saja nih Bapak sama Ibu, apakah langsung pertanyaan atau gimana nih? Ya, terserah, saya ngikuti aja. Nanti aja yang penting obrolannya. Iya, oke, Bapak. Masuknya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, apa yang dimaksud dengan Kokedama dan awal mula ketertarikan dengan Kokedama menurut Bapak Wawan? Ya, jadi Kokedama itu sebenarnya media penanaman yang berasal dari negara Jepang. Jadi koke itu artinya lumut, dama itu artinya bola. Jadi bola lumut. Bola lumut. Tapi seiring perjalanan lumut ini digantikan dengan yang namanya serabut kelapa Atau sepet? ya, atau sepet. Siap. Saya tertarik dengan serabut, sepet atau ini kelapa ya. Saya berkomunikasi dengan beberapa wali murid yang notabene juga beliau ini penjual Tanaman. kelapa. Oh, kelapa. Di pasar. Nah, ternyata setelah ngobrol itu dia bilang kalau dia jual kelapa, airnya juga bisa dimanfaatkan, batok kelapanya juga bisa dimanfaatkan, serabutnya yang nggak bisa. Ini kan menjadi tanda tanya. Iya Pak. Padahal serabut ini harus bisa Dimanfaatkan juga. Nah, kemudian muncullah dari ide yang dasar yang namanya Kokedama. Kemarin sempat kita ambil seorang pelatih profesional khusus spesial Kokedama dari Kota Malang dan anak-anak dilatih. Nah, seiring perjalanan itu, anak sudah mahir tiap kelas, kemudian dimasukkan ke pelajaran KWU. Iya. Nah, kemudian ditingkatkan lagi, bukan lagi Kokedama, tetapi anak-anak membuat sebuah karya yang berbahan dasar dari serabut kelapa. Nanti terus meningkat. Nah, ini Iya. seperti yang di kanan kiri, ini adalah hasil dari karya anak-anak Smakonta. Nanti bisa berkembang apapun, ya. Semua berbasis serabut kelapa. Sehingga nanti serabut kelapa itu ciri khasnya dari Kokedama di Smakonta. Ikonnya Smakonta ini Pak ya. Smakonta. Kokedama. Kalau menurut Bu Penny seperti apa? Kalau menurut saya, pandangan dari Adriana Iya. yang sudah dijelaskan oleh Bapak Wawan tadi bahwa ini bahan dasarnya adalah sepet. Nah, Iya. sepet itu adalah daun tulang. Jadi hal-hal yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, akhirnya maka, bermanfaat gitu ya. disitulah kami memanfaatkan sepet itu untuk karya seni yang berbeda, Iya, yang iya. unik ini. Dan ini sepet di sini juga banyak sekali dihasilkan di pasar-pasar lingkungan sekitar sini. Maka sayang kalau tidak kita Iya, manfaatkan. tidak dimanfaatkan Iya. juga Bu ya. Yang kedua bisa untuk apa?
entrepreneur ya. Iya. Ya, jadi bukan saja hanya menghasilkan karya seni, tetapi diharapkan nanti bisa dipasarkan. Dipasarkan. Jadi ada nilai jual yang tadinya nggak berguna gitu Pak Via. Jadi ada nilai jualnya nih, nanti juga ada kegiatan buat mereka di waktu senggang gitu Pak ya. Betul. Kalau tujuan dari Pak Wawan menggiatkan Kokedama Pak? Ya, jadi saya mengulang kutipan saya dulu tentang visi sekolah. Iya. Jadi visi sekolah itu terwujudnya insan yang berakhlak karimah, cerdas, berprestasi, berbudaya lingkungan, dan berjiwa wirausaha. Dan salah satu dari Kokedama ini bisa mewujudkan nilai itu. Iya. Satu, berbudaya lingkungan. Jadi dari hal yang tidak berguna sampah menjadi hal yang berguna. Dan juga cerdas ya, melatih kecerdasan, seninya khususnya. Kemudian nanti harapannya juga berprestasi, harapannya nanti dari berbahan serabut ini bisa jadi sebuah inovasi yang bisa dilombakan anak-anak. Jadi bisa ke fiksi atau ke karya tulis, jadi silakan nanti kan berkembang di sana. Kemudian yang terakhir juga untuk kewirausahaan. Nah, jadi kita bidik wirausaha yang disebutkan Bu Penny tadi. Nanti di SMA Gunung-Witan akan ada hal yang baru, bahwa di Gunung-Witan ada sebuah produk baru wirausaha yang punya nilai kompetitif dengan yang lain, yang dari serabut kelapa kalau bisa sampai go internasional. Kemarin ada yang teman saya guru di Bojonegoro itu malah, Pak, ini bisa ekspor Pak. Nah, itu jadi semangat saya. Dan itu nanti bisa dikembangkan, diperkenalkan lewat yang sudah dilatih. Kemarin kita mengundang pakar bisnis online. Nah, sih bisa dikenalkan di bisnis online itu. Sehingga nanti anak-anak kenal, bisa pre-order. Nanti konsumen itu model kayak apa, anak-anak bisa mengikuti lah. Ya. Sebagai ketua Adiwiyata nih, kita ke Bu Penny sebentar Bapak ya. Bagaimana tanggapan Bu Penny tentang kegiatan Kokedama? Wah, kegiatan Kokedama sangat menunjang sekali, sangat senang sekali. Iya. Ya itu tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa Kokedama ini adalah salah satu langkah untuk menjaga lingkungan supaya bersih terus di sekolah, terutama ya di sekolah kita ya yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya tentang sampah. Sampah bukan saja masalah di lingkungan sekolah saja, tetapi sudah mendunia masalah sampah. Nah, salah satunya yaitu untuk menangani sampah yang ada di sana, di sini, sekitar sini, baik itu plastik maupun bungkus-bungkus bekas bungkus makanan dan sebagainya. Plastik apa bisa dipakai Kokedama? Bisa. Ya. Jadi kita buat Kokedama juga sehingga untuk menyelamatkan sampah atau mengurangi sampah yang ada di sini, terutama dalam bentuk plastik, ini melalui Kokedama salah satunya. Tapi yang lain, jalur yang lain itu juga banyak seperti ekobrik itu. Magor. Penampungan bank sampah itu juga sangat luar biasa menurut saya. Itu kan tadi seputar Kokedama dan juga Adiwiyata. Kalau tanaman apa saja nih menurut Bapak sama Bu Penny yang cocok buat pembuatan Kokedama? Ya, sebenarnya segala tanaman sih, kecuali tanaman yang akarnya tidak boleh tertutup. Jadi kayak anggrek itu akarnya butuh angin. Jadi kalau menggunakan Kokedama akarnya nggak kena angin. Tapi sebenarnya bisa juga diakali supaya akar itu bisa keluar. Jadi mungkin nanti membuat Kokedama yang berlubang-lubang ya, mungkin bisa jadi akarnya bisa keluar karena anggrek membutuhkan angin itu dalam bentuk. Jadi nanti mungkin biasanya ada yang tanaman apa itu yang
Ya, khususnya tuh kaktus. ada yang itu ya, mulai dari tanaman-tanaman yang tanaman liar pun kalau di kokedama jadi bagus. Ya. Tanaman yang di kamar mandi pun diambil kokedama jadi kelihatan lebih menarik, lebih indah ya. Berarti semua tanaman itu bisa kecuali anggrek agak sulit gitu Bapak ya. Betul ya. Tanamannya. Kalau menurut Pak Wawan dan Bu Penny, bagaimana perawatan tanaman kokedama ini agar tetap sehat dan juga lebih tahan lama? Oh saya ya. Jadi sebenarnya kan merawat ini, jadi kalau pakai serabut ini memang ini khusus di interior. Iya. Jadi kalau mau di interior kita menggunakan serabut kelapa. Jadi nanti tinggal mau nyirami pakai semprotan, nanti ditambah dengan vitamin-vitamin bisa. Ya, itu insya Allah apa ya? Kalau mau yang di eksterior kita tidak menggunakan serabut, tapi menggunakan ijuk yang warna hitam. Iya. Ya, kalau ijuk warna hitam itu relatif lebih kuat daripada yang di jadi kalau ini di interior bagus, ya, semprot aja atau dicelup aja, beberapa menit direndam, kasih vitamin apa gitu ya. Nah, satu setelah cukup, taruh lagi. Jadi cukup simpel sebenarnya. Ya. Nah, sebentar yang sebelum ke Bu Penny, ini iklan mau lewat sebentar, mari kita saksikan dulu. Di SMAN 1 Gondang Wetan, kami tak hanya belajar teori, kami menciptakan karya nyata. Lewat program Double Track Fotografi, siswa belajar teknik dasar hingga fotografi produk profesional. Kami belajar memotret, mengedit, dan membangun rasa percaya diri lewat setiap karya. Setiap klik adalah langkah menuju masa depan. Siap berkarya, siap berwirausaha. Nah, sobat Semago Nizam, kita kembali lagi nih setelah iklan tadi ya. Silahkan iklan lewat, setelah lewat kita kembali lagi di podcast Jendela Semagonta. Nah, kan tadi sudah ke Pak Wawan ya untuk cara penanamannya dan juga agar tahan lama. Kalau menurut Bu Penny bagaimana? Kalau menurut saya sama sih, caranya sama ya seperti itu. Kalau yang di indoor itu ya cukup disemprot aja. Jadi kesegaran dari akar dan daunnya itu masih terjaga dengan vitamin juga. Kemudian yang di outdoor ini juga direndam. Jangan sampai ada jamurnya itu ya dalamnya ya. Jadi direndam seminggu 2 kali lah. Kalau berendam ini tidak setiap hari ya. Dan berdasarkan tanamannya juga, jenis tanaman. Kalau misalnya jenis tanamannya itu kaktus, ya berarti tidak banyak air. Sesuaikan dengan jenis tanamannya. Berarti kalau menurut Bu Penny itu sesuai dengan tanamannya yang ditanam juga itu ya. Kita kan tadi tentang penanaman agar awet dan bagus dan sehat gitu ya. Kalau menurut Pak Wawan sama Bu Penny ini kokedama sudah dibuat kemarin, itu rencananya mau dibawa kemana nih? Atau ditaruh di mana saja? Jadi nanti harapannya kokedamanya Semagonta ini rame di media online. Ya. Jadi anak-anak bisa memamerkan, bisa mempromosikan, bisa menjual di toko-toko online-nya yang kemarin sudah dilatih untuk membuat toko-toko online. Kemudian juga nanti harapannya kokedama ini dikenal di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan di sekolah-sekolah yang Jawa Timur yang lain. Dan nanti harapannya itu orang datang ke Semagonta ya salah satunya pengen belajar membuat. Jadi nanti datang tidak hanya melihat, tapi dia pengen praktek membuat kokedama, karena itu seninya di situ.
Ya baik itu anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK bisa, dia bisa belajar. Dan ini anak-anak harapannya nanti bisa Membuat pelatihan, jadi pelatihnya dan Ya. trainernya untuk melatih tamu yang mau datang ke sini. Kalau di pasukan gitu Pak ya. Iya. Itu hal baru kalau Bukidama itu pada nanti SMA Banawe tadi ya. Betul. Nanti kalau menaruhnya di mana bisa di mana-mana. Iya. Saya lihat tadi di kelas sudah ada beberapa ada kokedama ya kan. Di ruangan saya mungkin di lab apapun nanti harus ada kokedama. Iya. Sebagai itu ciri khas SMA Banawe. Masuk nanti front office ada kokedama. Gitu ya. Nah kan ini sudah di Kokedama. Selanjutnya kita lanjut ke Adiwiyata. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang kegiatan Kokedama nih. Nah, kali ini kita beralih ke program terbaru kita yaitu School Food Care atau biasanya kita menyebutnya SFC ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama yaitu selain kegiatan Kokedama, SMA Negeri Banawe juga mempunyai program School Food Care atau biasanya kita menyebutnya dengan SFC. Ini menarik sekali ya Pak Maria. Iya, sangat menarik. Nah, mungkin dari Bu Penny bisa menjelaskan apa itu SFC? SFC School Food Care itu merupakan salah satu program ya, penyediaan makanan yang bergizi dan seimbang bagi anak-anak. Dan artinya apa? Artinya apa yang kami ditanam di sekolah itu tanaman-tanaman, jenis tanaman, entah itu tanaman sayuran, entah itu tanaman lombok nah itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan gizi anak-anak. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara kita kerjasama dengan kantin sehat. Di setiap panen nanti kantin sehat yang mengelola, jadi nanti bisa Dipasarkan juga. dirasakan oleh Iya, anak-anak iya. untuk meningkatkan gizi mereka sehingga apa? Mereka bisa meningkat prestasinya juga. Harapannya seperti itu. Terus juga biar mereka yang tertarik untuk menanam juga bisa ikut gitu Iya, ya, biar dilibatkan. ya, dilibatkan juga sebagai hobi gitu. Oke. Selanjutnya, apa saja tanaman yang ada di SFC? Banyak sekali terong. Kalau terong itu satu kali panen langsung Banyak. ya. Terus itu sudah tidak bagus lagi produksinya sehingga bisa diganti dengan tanaman yang lain. Terus lombok, tuh, terus ada tanaman obat juga seperti ya tomat juga ada saya. Kemudian banyak pisang yang selama ini sudah bisa dipanen beberapa kali. Terus juga SMA Gondang-Wetan ini juga menernak ya Pak Buya. Iya. Ada ayam, ada ikan lele. Oh, nila juga Bapak. Wah, bentar lagi kan apa lagi nih Pak Gurami. Ini ketahanan pangan. Oh, siap-siap. Itu sebagai bentuk laboratorium anak-anak untuk belajar. Iya. Jadi kita itu negara agraris, kan lucu ya. Agraris Iya. itu cirinya adalah petani sebagai besar. Tapi siswanya tanyanya tanaman apa Nggak tahu. Iya. Itu sebagai laboratorium untuk anak-anak belajar sebagai wujud bahwa kita negara agraris. Iya. Sebagai agraris minimal anak-anak mengenal sehingga di rumah dengan lahan sempit pun anak nanti bisa Mengelola juga ya bisa Pak. tanpa Iya, minimal iya. untuk Makan sehari-hari gitu biar nggak beli gitu Bapak ya. Jadi telur, Ayam. Iya. ikan, lele, Iya. ya gitu. Intinya tuh sebenarnya tujuannya untuk anak-anak. Siap. Kembali lagi ke diri kita sendiri. Iya. Oke Bu Pak, sebelumnya iklan mau lewat lagi nih, kita tonton lagi ya. Persembahan Kusyami yang diproses dengan sepenuh hati. Perpaduan creamy susu segar Buspo dengan pisang dan coklat yang lumer di mulut, crispy di luar. Bolen susu Buspo hadir sebagai solusi untuk oleh-oleh khas Gonta. Nikmati dengan dua rasa, pisang coklat dan pisang coklat keju. Nikmati kelezatannya.
bola susu kita solusinya. Nikmati kelezatan bola susu khas kami. Perpaduan sempurna antara kulit pastry dan pisang yang legit. Bola susu kita terdapat 2 varian. Yang pertama, varian coklat. Yang kedua, varian keju. Yuk buruan di order. Apa kata konsumen? Gurihnya soft, bukan gurih yang wangi tapi yang soft. Jadi gurihnya susu. Enak sekali. Ini cocok untuk anak muda, anak-anak maupun bapak ibu yang lain. Jadi saya rekomendasi bintang 5. Luarnya crispy, dalamnya lembut. Pokoknya ini produk yang bagus menurut saya. Enak, coklatnya banyak, terus luarnya crispy, dalamnya lembut. Cocok dengan selera saya. Kulitnya crispy, kemudian pisangnya matangnya enak deh pokoknya. Sip. Orange susu, STML susu, kontak metang, enak. Mau order? Yuk kepoin media sosial kita. Yummy, manisnya kebahagiaan di setiap gigitan. Nah, Sobat Smart Design, kita kembali lagi nih setelah tadi kita menyimak iklan yang sudah lewat. Nah, kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya ya, Bapak dan Ibu. Nah, menurut Pak Wawan dan Bu Penny, apakah manfaat kegiatan Pokredama dan program SFC bagi siswa SMA Negeri 1 Gondang Wetan? Bisa dari Pak Wawan dulu atau Bu Penny? Bu Penny dulu aja kan. Gantian. Manfaat Pokredama dan adanya Pokredama dan ini ya, Iya, SSB. bagi anak-anak. Banyak sekali sebenarnya ya. Kalau kita lihat manfaatnya, Pokredama itu meningkatkan kreativitas juga, Iya. melatih anak-anak supaya bisa memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai. Iya. Yang tadinya menjadi sampah karena sudah dimanfaatkan menjadi Pokredama, akhirnya jadilah Iya, dan bisa biasa. dijadikan sebagai uang gitu ya. Dan juga memiliki nilai jual juga. Kemudian untuk manfaat dari school food care ini juga mendidik anak-anak supaya ada edukasi di situ ya. Oh, ini yang namanya tanaman ini. Iya. Ini manfaatnya apa? Jadi mereka itu bisa mengerti tidak hanya di teori saja, Iya, tapi tidak mereka hanya juga di pembelajaran. bisa cara menanam, cara merawat, cara memanfaatkannya. Terus kemudian di situ juga ada ilmu-ilmu tentang bagaimana cara bekerja itu, gitu ya. Bagaimana cara pemasaran juga ada. Kemarin itu yang panen-panen juga anak-anak, kemudian yang memasarkan juga anak-anak. Nah di situ secara tidak langsung ada ilmunya. Iya. Jadi mempunyai pengalaman. Iya. Banyak sekali Dari yang manfaat. kita menanam sampai kita yang memanfaatkan ada ilmunya tersendiri gitu ya itu. Kalau menurut Pak Wawan sendiri? Ya, jadi ini Pokredama ini sebuah paradigma baru. Kalau dulu yang Wirausaha itu identik dengan program double track. Iya. Double track, ada belajar bagi pastry bakery, ada kemudian ada kecantikan, ada bambu, Iya. workshop, dan yang lain. Nah ini sebuah bentuk paradigma memanfaatkan barang yang tidak terpakai oleh tim Adiwiyata. Iya. Ternyata seperti tujuannya itu banyak, jadi menyelamatkan lingkungan sekaligus mengajari anak untuk berwirausaha. Jadi nanti harapannya alumni Smagonta ini tidak repot-repot untuk mencari pekerjaan. Iya. Nah, dia harus menjadi wirausaha. Iya. Padahal pada saat nanti anak itu sukses menjadi wirausaha, Iya. sudah dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Iya. Dia bisa dari segi ekonominya yang Iya, bagus, bisa membantu orang tua macam-macam lah ya. Tidak hidupnya tidak bergantung pada orang lain. Itu pengennya membuat paradigma baru, mindset baru di Semangka itu bahwa
wirausaha itu loh ternyata menjanjikan. Iya, Wirausaha sangat seru. itu sangat keren. Iya, sangat keren sekali. Iya. Kamu kalau jadi pekerja pernah ada pengurangan, tiba-tiba perusahaan putus. Iya. Kamu tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi kalau wirausaha terjadi sesuatu apapun kalian bisa terus berkembang. Misalkan ulat pantang menyerah, insya Allah akan menjadi wirausaha. Satu lagi Pak, Iya. inovasi. Oh iya. Selalu inovasi. Ya, inovasi. Selalu inovasi. Soalnya juga kan di Pasuruan atau di daerah-daerah lain mungkin mereka belum kenal apa itu kokedama, sehingga nanti anak Semagonta ini berjualan online atau di mana juga biar mereka tahu oh kokedama itu seperti ini, bagus ya kalau kita tanam gitu. Oke. Kalau di Suzuki kan ada inovasi tanpa henti. Iya. Kalau Semagonta inovasi nggak ada remnya. Tambah henti sama rem ya. Iya. Berarti remnya plong ini Pak ya. Iya. Nah ini untuk yang terakhir ya Bapak dan Ibu, apa harapan Pak Wawan dan Bu Penny terkait dengan Adiwiyata untuk SMA Negeri 1 Bondawetan? Sekarang Bu Penny, Adiwiyata. Harapan saya sebagai ketua Adiwiyata itu tidak berhenti Di situ, stagnan iya. seperti ini aja ya. Iya. Nah, tetapi tetap harus selalu berkembang dan berkembang. Yaitu tadi harus inovasi. Ini kalau kita teruskan di luar itu masih banyak yang lebih dari kita. Iya. Jadi kita jangan puas dengan yang sekarang. Iya. Jadi harus berinovasi, harus berkembang juga ini. Jangan menjadi jago kandang ya. Iya. Jago kandang. Jadi kita harus lihat di luar itu masih banyak yang lebih dari kita. Iya. Yang di luar juga sebagai inspirasi kita untuk berkembang juga, Pak. Jadi nanti menanamkan mental berprestasi untuk anak Semagonta itu yang disebutkan Bu Penny tadi jago kandang. Jago kandang harus mentalnya nasional, mentalnya internasional, harus berperan. Jadi kalau mau jadi pengusaha sukses ya harus go nasional, go internasional. Harus tatak juga Pak. Iya, di depan sekarang online, di depan kamera juga nggak boleh takut, di depan orang juga harus berani. Iya. Menunjukkan sikap ide kreatifnya. Ya, saya katakan tadi inovatif tidak ada remnya. Ya. Nanti berkembang, ini mungkin bisa merambah nanti dari serabut kelapa ini sudah saya sudah untuk buat nanti gantungan kunci dan serabut kelapa, kemudian dari pandel macam-macam nanti bisa berkembang. Nanti pasti ada ide-ide baru kan. Oh, pasti. Ini bisa. Iya. Biar kita juga bisa mencetuskan ide baru gitu Pak ya. Ide baru yang sesuai dengan usia kalian. Ide baru dengan zamannya kalian, bukan zamannya Pak Wawan. Iya. Apalagi Gen Z itu Pak ya. Gen Z kan susah. Siapa? Jadi kita akan mengakomodir itu untuk kreasi-kreasi anak-anak Gen Z yang kita memadukan antara serabut kelapa ini dengan hal-hal yang baru dari Gen Z. Iya. Sehingga nanti anak-anak bangga dengan produknya. Yang penting bangga, cinta, ya, dan merasa memiliki sekolah kita ini. Kalau itu sudah tercipta, insya Allah nanti belajar dan inovasi akan terus berlanjut. Nggak pernah berhenti. Tidak ada remnya. Soalnya remnya plong. Nah, itu saja Sobat Semangat Desain yang bisa kita tanyakan dan kita wawancarai dari Pak Wawan dan juga Bu Penny. Ambil dari sisi baiknya, buang dari sisi jeleknya. Soalnya kita juga harus belajar tentang apa itu Adiwiyata, kokedama itu seperti apa, manfaatnya itu apa gitu ya. Kita sebagai pelajar harus selalu berkembang dan selalu mencetuskan ide-ide baru di SMA Negeri 1 Bondawetan. Nah, Sobat Semangat Desain, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk channel PJS sehingga kita bisa berkembang lagi nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.